She Magazine, it's time for sharing and empowering. Dari studio VOA yang ada di Washington DC bareng sama kita berdua, saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali ketemu lagi dengan pemirsa She Magazine. Kita selalu sharing dan empowering di She Magazine. Ada yang berbeda mungkin, batik saya bagus nggak? Bagus banget, itu kamu beli di mana? Ini adalah pengrajin lokal, makanya saya senang sekali dan ke kota kecil di Jawa. Dan mereka itu kalau udah yang lokal seperti ini memang justru lebih detailnya lebih bagus loh menurut saya. Iya ya, saya pikir-pikir gitu ya. Kadang-kadang kita membeli batik karena yang nyaman misalnya di mall gitu. Padahal kalau kita mau belusukan gitu ya ke desa-desa, bahkan kita bisa melihat yang lebih unik dan yang lebih penting lagi bisa memberikan perekonomian penghasilan kepada artisan-artisan lokal. Dan tahu dong kenapa kita pakai batik. Sepanjang bulan Oktober kita bangga sekali dengan batik Indonesia yang sudah masuk sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan selalu dibanggakan oleh Indonesia. Kita juga di Amerika pakai batik. Banget, sama. Termasuk ada banyak perempuan di Amerika Serikat yang mau kasih lihat batik mereka seperti apa. Kita lihat nanti liputannya. Sekarang kita lihat dulu yuk News Flash. Perancang busana Indonesia di Kanada, Entin Gartini menampilkan karyanya di Vancouver Fashion Week pada Oktober. Rancangannya terinspirasi dari tempat-tempat yang indah di Indonesia. Perempuan yang berbasis di Montreal ini pernah menang desainer fashion terbaik pilihan pembaca majalah Faces Ottawa. Sekelompok perempuan diaspora Indonesia rame-rame pakai batik di negara bagian California untuk meramaikan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Ibu-ibu ini kumpul dan jalan-jalan di Rodeo Drive, sebuah area mewah di Los Angeles yang banyak pusat perbelanjaan. Paris Fashion Week digelar pada Oktober dengan menampilkan fashion musim semi dan musim panas dari brand-brand besar termasuk Langfang. Warna-warna tanah mendominasi rancangan Bruno Cialelli yang menggunakan kain sutra dan sequin. Sejumlah selebriti juga ikut menghadiri gelaran itu. Pemirsa, 2 desainer asal Indonesia mengangkat kain asal Indonesia, yaitu kain batik dan juga kain dari Kalimantan ya dalam sebuah ajang fashion show. Ini menarik sekali karena saya pernah lihat kain-kain itu kan memang agak berbeda dan mereka justru menargetkan pasar yang sangat beragam di New York ya. Dan ini pas banget pilihannya karena New York itu kan pemirsa terkenal sebagai pusatnya fashion di Amerika Serikat dan termasuk salah satu pusat fashion di dunia ya. Makanya kehadiran wastra Indonesia ini juga sangat mengundang perhatian, dapat sorotan banyak loh dari para pemerhati fashion di New York City. Karya desainer fashion Indonesia tampil dalam pagelaran fashion NYC Live at Fashion Week 2022. Sebuah ajang fashion show yang diadakan dalam rangka New York Fashion Week dalam 2 minggu terakhir. Mereka tampil di antara 20 desainer Amerika yang menampilkan berbagai koleksi untuk musim semi dan musim panas tahun depan. Salah satunya karya desainer asal Washington DC, John Walker. My designs, especially for this season, was just based on trying to get more creativity, flowers, exotic suits, and having more just exotic patterns in the suits. Shout out to Indonesia, especially some of the people I know personally. I've noticed you have a real big presence here. That's definitely cool. I want to get able to get on the runway and see some of the designs from the Indonesian designer. That's pretty cool to see, and I definitely want to be plugged into that as well. Desainer Indonesia asal Magelang, Indah Dari, kembali tampil untuk kedua kalinya dalam pagelaran ini. Setelah pada tahun 2021 lalu, Indah Dari sukses membawakan desain bermotif batik dari Papua. Kali ini Indah menampilkan 13 koleksi busana dengan model desain sarung yang diangkat dari motif kain Kalimantan. Indah tetap menampilkan ciri khas tekstur yang bernuansa hitam dan putih. Saya bawa Borneo, kebetulan kan saya angkat Borneo kan dengan sehubungan dengan dipindahkannya ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jadi motif-motif yang saya buat, termasuk ini yang saya buat ini, itu ada di rumah adat yang ada di Kalimantan. Aryani Daeng Tene menampilkan koleksi ready-to-wear Nusantara dengan nuansa klasik, namun berkesan elegan dan edgy.
Aryani menampilkan 15 koleksi pakaian yang cocok untuk musim semi maupun musim gugur. Seneng banget ya, karena memang lingkungannya sama crowd orangnya ya bikin kita happy. Desainernya happy, modelnya happy, semua happy. Saya intinya membawa semua tenun Nusantara Indonesia sebenarnya. Tapi kali ini saya usung NTT, tenun Baduy, Batak, sama Padang. Saya mix dengan NTT. Minimal saya berharap bahwa nama Indonesia di kancah dunia internasional dikenal. Well, this has been a really good show for NYC Live. This is season 13. They're showing a lot of different designs from all over the world, which has been wonderful. Indonesia, of course, Paris, different parts of the States, as well as South America. And so it's really been exciting. Fashion show dari dua desainer Indonesia ini menjadi penutup dari penampilan sejumlah fashion designer Indonesia yang tampil di berbagai events dalam rangka New York Fashion Week 2022. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York. Wah, luar biasa. Kayaknya dari kemarin Ian yang namanya fashion show kain-kain Indonesia, batik Indonesia itu back to back ya. Yeah. Ingat nggak sih sebelumnya itu sempat ada pemirsa 6 desainer Indonesia menampilkan rancangan mereka juga di New York City. Iya, di New York Fashion Week The Show, dan 4 di antara mereka itu juga datang ke kota di Washington DC di sini. Mereka memamerkan karya-karya mereka yang agak berbeda dan juga nuansa Indonesianya juga banyak sekali. Seperti apa liputannya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Tadi kita cerita kalau ada 4 desainer Indonesia yang juga akan memamerkan karya-karyanya untuk sebuah fashion week di Washington DC, tepatnya di Kedutaan Besar Indonesia ya? Iya, Kedutaan Besar Republik Indonesia itu disulap menjadi panggung catwalk dan ada banyak model-model internasional ya yang hadir menampilkan fashion-fashion dari Indonesia, dari tanah air. Dan ini apa namanya yang jadi audience ini menarik karena kan di sini kan banyak kedutaan, banyak diplomat yang datang. Ini juga para ibu-ibu diplomat gitu kan, ibu-ibu duta besar dan juga para pemerhati fashion yang ada di Washington DC. Langsung aja kita lihat liputannya. Setelah tampil di New York Fashion Week, 4 desainer Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Now hadir menampilkan koleksi busana terbaik mereka di Indonesia Fashion Night yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Adapun para desainer Indonesia yang hadir pada malam itu adalah desainer Coretta Lewis, Prio Octaviano, Alira Batik, hingga Sweatson by Kimberly Tandra. Menurut Ibu Ayu Heni Rosan, istri Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, tujuan diadakannya acara Indonesia Fashion Night ini adalah untuk mengenalkan karya-karya para desainer Indonesia ke dunia internasional. Kita mengundang ke sini karena di sini lebih berbicara masalah budaya. Karena saya di sini memang berteman dengan banyak istri ambasador, jadi saya berusaha. Dan Mbak Ambasador sendiri tadi ada yang datang, beberapa ambasadornya juga datang hadir karena melihat budaya Indonesia itu sangat beragam. Jadi baik, karena saya ingin membawa fashion is diplomacy juga gitu. Para desainer yang hadir di Indonesia Fashion Night menampilkan karya-karya desain mereka yang terinspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Di sini, mereka menampilkan karya-karya yang berbeda dibandingkan saat mereka tampil di New York Fashion Week. Karena ini first line saya, jadi bahannya memang handwoven dengan songket Bali. Kalau yang di New York saya memakai endek, itu ikat. Jadi ATBM, alat tenun bukan mesin. Jadi lebih mass production. Kalau ini tadi lebih ke semi couture. Dan untuk inspirasi koleksi ini sih sebenarnya garis keturunan sih. Nama koleksinya kan linear. Kalau ditranslate ke Indonesia kan garis keturunan. Jadi itu lebih ke mixture, inspirasinya mixture dari garis keturunan papaku di Maluku Tenggara.
Selain fashion show, acara Indonesian Fashion Night juga menampilkan seni budaya Indonesia lainnya, yaitu tari piring maupun tari Bali. Sementara penyanyi Indonesia, Fitri Karlina, tampil membawakan 2 lagu Indonesia. Aku tadi bawain 2 lagu, Indonesia Pusaka dan juga Mahadaya Cinta. Indonesia Pusaka ada lagu nasional kita, dan Mahadaya Cinta is mean the power of love, ya kan? Selain perwakilan kedutaan besar berbagai negara, turut hadir sebagai undangan khusus Miss Universe Indonesia 2022 Laksmi Syari Denif Suwardana, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu. Bagus sekali. Sebagai mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya sangat bangga melihat kemajuan ya dari produk kreatif kita seperti fashion. Bagi saya kualitas dari fashion kita ini benar-benar udah tingkat dunia, and I'm very proud dengan cara desainer kita juga presenting it. So I'm super proud. Serta para pengawat fashion dari berbagai institusi. I think the designs were so specific and elegant and sensual and flattering to all of the women who walked, and I'm so curious to explore more of the designers' work. It was a spectacular event and so amazing to see the incredible fashion textiles of Indonesia. I was so impressed, and what an amazing event this was. The fashion show was spectacular. The fabrics, the models, the textures, the design, the music, the entertainment. Everything was fantastic. Menurutku itu bagus banget untuk merepresentasikan kebudayaan Indonesia dalam bentuk fashion, fabric, dan lain-lain. Bagus banget pokoknya. Dari kota Washington DC, saya Gandhira Pratama dan Yogi Laksono, VOA. Pemirsa, selain 4 desainer dan juga label fashion yang perform, ada juga scarf yang luxury dan juga terinspirasi dari Indonesia, namanya Sroja. Dan ada fashion show-nya juga, termasuk dihadiri juga oleh muse-nya yakni Luna Maya dan juga fashion stylist-nya Bimo Permadi. Seru banget. A night full of fashion di Kedutaan Besar Indonesia dan memamerkan karya-karya anak bangsa. Ini eventnya harus kita dukung terus ya, mudah-mudahan diulang lagi tahun depan dan ada acara-acara lain selanjutnya. Oke pemirsa, She Magazine masih akan menyampaikan liputan-liputan yang lainnya sampai sesudah yang satu ini. Halo pemirsa, kembali lagi di She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, kita akan beralih ke Ukraina. Kita tahu di sana kan ada perang ya, Ian ya. Dan tapi baru-baru ini ada perkembangan baru karena Rusia mundur dari beberapa wilayah. Akhirnya banyak nih orang-orang Ukraina yang tadinya mengungsi ke negara lain, mereka memutuskan untuk pulang kampung untuk membangun lagi katanya. Dan ini dilakukan juga oleh seorang perempuan asal Ukraina yang sempat dia ini mengungsi ke Amerika dan dia memilih untuk balik lagi ke Ukraina untuk membangun kotanya lagi ya, dengan caranya dia sendiri loh. Ini menarik karena dia adalah seorang seniman mural, dia juga ingin membangun kembali gedung-gedung yang sempat hancur di sana dan melakukan berbagai aktivitas bersama pemerintah setempat di Ukraina itu di kota tempat dia berada dan membangun kotanya kembali. Selama 7 tahun sebagai seniman, Sofia Zubliuk telah melukis lebih dari 120 mural, termasuk sebuah karya di Charlotte, North Carolina. Perempuan Ukraina ini mengungsi di Charlotte setelah Rusia menyerang kampung halamannya, Irpin. Через годину буквально наш район був в окупації протягом місяця. Це поруч біля будинку в паркан, тобто нам вибило всі вікна. Ia menemukan kedamaian dan juga teman di North Carolina, seperti seniman Sydney Duarte yang mendorongnya melukis mural mengenai perang Rusia-Ukraina. Zubliuk mengatakan ia hidup enak di Amerika, tapi memutuskan untuk pulang ke Irpin saat ada kesempatan. Я попадала під програму, де можна було на 18 місяців залишитись і легально працювати, але безвиїзно. Але коли я побачила, що в Ірпіні розпочали проєкт Irpin Reconstruction Summit,
я зрозуміла, що я дійсно хочу долучитись до відбудови свого міста. Ia pulang ke Ukraina pada Mei dan menjadi relawan di Irpin. Ia ikut membangun kembali sebuah sekolah di sana. Bom Rusia menghancurkan gym sekolah ini. Atap dan temboknya rusak, sementara tembok kelasnya kotor dengan jelaga. Zyubliuk dan seniman lain memutuskan untuk menghiasnya dengan mural. Tapi perlu lebih dari mural untuk memperbaiki kota ini. 70% infrastrukturnya rusak atau hancur total akibat perang. Lebih dari 16.000 warga kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 60.000 orang rumahnya rusak berat. Розробляємо нову стратегію для міста. Це дуже надихає, тим більше, що зараз є прямий контакт з місцевою владою. Тобто можна прямо поговорити з мером, його заступниками, з всіма там, депутатами. Всі дуже зацікавлені в відбудові міста. Zyubliuk senang bisa jadi bagian sebuah tim yang akan membangun kembali dan memodernisasi semua bangunan yang hancur dan menambah lebih banyak warna ke kota ini. Dari Irpin, Ukraina, VOA. Pemirsa yang sedang nonton She Magazine, ini banyak ya sejak menjadi digital semuanya. Nontonnya pakai apa sih? Pakai HP atau pakai misalnya pakai tablet seperti ini atau pakai TV yang besar? Wah, ini kayaknya banyak sekali pilihan sekarang. Banyak pilihan dan jangan sedih, sekarang semakin banyak pilihannya sampai bingung pemirsa ya. Sekarang ini produsen-produsen televisi ini bikin inovasi baru dengan membuat TV yang layarnya bisa dimodifikasi ke lengkungannya gitu. Jadi tergantung penggunaannya kan, apakah mau untuk kerja, mau main game atau untuk belajar, mau lengkungannya seberapa besar gitu kan. Langsung aja pemirsa kita lihat liputan teknologi yang berikut ini. Produsen elektronik Korea Selatan LG menawarkan inovasi baru, sebuah layar monitor yang bisa ditekuk atau dilengkungkan karena begitu fleksibel. Many people know that we're the pioneers when it comes to OLED technology, and one of the things that we did is that we can make it absolutely thin so it actually can roll. So there is a rollable television that we created, so we took that innovation and those learning, and now we made it possible so that it can go from flat to fully curved at a maximum curvature of 900R. Pengguna bisa memodifikasi kelengkungan dalam kelipatan 5%. Selama ini layar cekung lebih disukai oleh mereka yang menggemari permainan video. Karena dengan demikian mereka bisa menikmati permainan tersebut secara lebih imersif. Sementara layar datar dipilih oleh mereka yang menggemari film atau serial TV. Tapi bukan hanya para video gamer yang dibidik. Although we are definitely positioning this for the gamer, at the same time it's something that you could use in a home office for work because you can control the level of curvature. It also you can adjust the height and tilt. So as you're working, it is definitely, at that moment, it transforms into a monitor. But from an entertainment perspective, whether gaming, watching sports, or your movies or TV shows, it's that versatile. Sebagian penonton TV belakangan juga lebih suka menonton siaran pertandingan olahraga menggunakan layar lengkung. Tapi biasanya pengamat mengamati ini tidak bisa dilakukan secara beramai-ramai. The curved display market has becoming increasingly popular. But once you have a curved display, you're committed. So this bendable display really gives you the best of both worlds. I can see gamers getting very excited about it. Layar fleksibel LG meramaikan pasar TV yang sebagian produsennya memang mulai bereksperimen dengan layar yang bisa dimodifikasi kelengkungannya, termasuk produsen Amerika Serikat Corsair dan produsen Tiongkok Skyworth. I can really see how the bendable display will offer you a greater variety of viewing experiences. Say if you have it flat, you might be enjoying a movie. If you have it more curved, that could be for a first-person shooter or a racing game. I can see that your task would definitely dictate how you'd want to position the display. Tapi untuk digunakan sebagai TV, pengamat teknologi melihat ukuran 42 inci tidak optimal bagi sebagian besar konsumen. Sehingga monitor fleksibel seperti ini lebih mungkin ditaruh di home office, tempat bekerja dari rumah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Canggih banget pemirsa, asli ya. Ingat Bener ya? sih zaman dulu kan tahun 90-an mungkin TV-TV kita masih pada cembung semua ya kan pemirsa. Abis itu 2000-an muncullah flat screen. Flat screen, besar lagi ya. Besar. Nah saya baru punya tuh yang flat screen terus yang warnanya bagus. Sekarang udah muncul lagi yang lengkung. Besok apa lagi? Lengkung sih sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun. Tapi lengkung untuk yang bisa di-adjust seperti itu, yang bisa lengkung dan flat lengkung lagi. Wah ini baru kemajuan ini. Canggih sekali. Dan kayaknya kita memang harus terus update dengan yang namanya teknologi. Seru sekali kan di She Magazine kita selalu sharing dengan update dan juga dengan pemirsa semua. Dan mudah-mudahan sharing kita tadi juga berguna bagi kita semua. Namun sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi bareng sama kru She Magazine yang tugas hari ini pamit dari studio VOA di Washington DC. Sampai jumpa lagi pemirsa. Bye-bye.